Berada di ujung paling timur wilayah Cirebon dan berbatasan dengan Jawa Tengah, geliat kehidupan masyarakat di Kecamatan Losari yang juga merupakan wilayah pesisir pantai utara Jawa memang tak bisa dilepaskan dari komoditi ikan hasil tangkapan dalam sehari-hari. Salah satunya tempat pengumpul ikan milik Ibu Rajiwa ini. Hampir tiap hari, sedari pagi, transaksi jual beli ikan hasil tangkapan seolah tak pernah sepi pembeli. Usaha yang telah dirintisnya sejak berpuluh tahun silam menjajakan beragam jenis ikan dan udang hasil tangkapan nelayan. Bagi warga Cirebon dan sekitarnya, Kecamatan Losari dikenal sebagai wilayah penghasil salah satu olahan berbahan dasar dari udang rebon, yaitu petis. Perjalananku kali ini akan ikut membantu membuat olahan petis rebon di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Di tempat pengolahan petis milik Haji Basri ini, hampir setiap hari mengolah sekitar 1 ton udang rebon menjadi olahan petis. Untuk dijadikan petis, udang berukuran kecil ini langsung dicuci dan kemudian direbus di atas kuali. Proses perebusan dilakukan agar didapat kaldu. Di rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 12 tahun ini, selain memproduksi petis udang, juga memproduksi tepung rebon atau tepung udang. Dalam setiap rebusan, 50 kg udang rebon hanya didapat 2 kg atau sekitar 2 liter air kaldu udang. Karenanya, setelah didapat kaldu udang dari proses perebusan, udang kemudian diangkat dan dijemur untuk dijadikan tepung udang rebon. Sementara air kaldu udang yang telah jadi disaring kemudian dikumpulkan untuk direbus dan dijadikan bahan dasar atau bibit petis. Meski tampak sederhana, namun proses pembuatan petis ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 5 jam hingga didapat bibit petis yang diinginkan. Kaldu udang harus terus dimasak hingga mengental dan berubah warna menjadi semakin keruh dan gelap, bahkan menghitam karena proses perebusan. Kandungan protein serta mineral yang cukup tinggi pada udang menjadikan air rebusan kaldu semakin mengental dan berubah warna. Selanjutnya, untuk dijadikan petis siap konsumsi, bibit petis ditambahkan sedikit tepung tapioka serta gula pasir sebagai cita rasa, serta agar petis semakin kental layaknya adonan pasta. Dulu minta petisnya buat masak. Oh, ya Bu. Cukup Bu? Cukup. Di berbagai daerah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, petis seringkali dinikmati sebagai bahan cocolan bersama tahu atau diolah bersama bahan makanan lainnya. Selain itu, olahan petis juga dimanfaatkan sebagai bumbu tambahan atau penyedap suatu masakan karena sensasi cita rasa yang dihasilkannya. Salah satunya dimasak atau sebagai bumbu tumis kangkung. Meski sensasi aromanya dan bahan utamanya hampir mirip dengan terasi, namun petis memiliki cita rasa tersendiri bila dijadikan bumbu olahan makanan. Menikmati makan siang dengan menu petis kangkung
setelah membantu mengolah udang di rumah produksi milik Pak Haji Bisri ini, seolah lelah terbayar sudah. Apalagi menyantapnya bersama-sama, menambah nikmat suasana. Meski sebagai produk sampingan dari pengolahan udang, petis memiliki kandungan vitamin, protein, serta mineral, karena bahan dasarnya adalah udang. Selain itu, dimasak bersama kangkung dan juga tahu yang kaya akan zat besi dan protein nabati, menjadikan sajian ini syarat akan kandungan gizi bila dikonsumsi.